Novel Kultivasi Beladiri Evolusi Dewa Part 37. Dengan suara serak cerita dimulai. Transfer sistem tingkat dewa. Apa yang terjadi? Lin Haotian dalam keadaan ragu. Mungkinkah sistem evolusiku baru saja mengambil alih sistem lotre Taoling? Pada saat ini, kesadaran Taoling berangsur-angsur pulih. Ketika dia mendapati dirinya telanjang dan memeluk Lin Haotian, dia langsung tersipu dan berteriak. Gelombang suara desibel tinggi membuat gendang telinga Lin Haotian berdengung. Taoling memutar badannya dan tiba-tiba terbang ke pohon lebat di dekatnya. Terdengar suara gemerisik, dan segera dia keluar dengan pakaian rapi. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu padaku? Taoling menatap Lin Haotian dengan wajah tersipu dan bertanya dengan sangat malu. Namun, pada saat ini, Lin Haotian tercengang oleh kejutan sistem lotre tingkat dewa yang diserap secara paksa. Apakah kamu melakukannya? Atau, apakah aku telah dinodai oleh Di Yao itu? Melihat wajah Lin Haotian yang tercengang, mata besar Taoling tiba-tiba berair, dan dia sangat cemas hingga hampir menangis. Mendengar isak tangis Taoling, Lin Haotian akhirnya tersadar. Jangan khawatir, kamu hanya terlihat seperti itu, tidak ada seorang pun kecuali aku yang melihatmu telanjang. Lin Haotian berkata dengan tenang, dan, Di Yao itu telah kubunuh. Mendengar ini, Taoling melirik Mahiat yang tidak jauh dari sana, lalu diam-diam menghela napas lega. Lalu, apakah kamu yang melakukannya padaku? Taoling sedikit mengernyit, dan berkata dengan marah, meskipun aku tidak punya perasaan apapun padamu, aku masih perawan. Jika aku yang melakukannya, kamu harus bertanggung jawab. Sama sekali tidak. Lin Haotian merentangkan tangannya dan menggoda, sebaliknya, kamu sangat kasar padaku. Mendengar ini, Taoling tercengang. Mengingat adegan mencubit tempat Lin Haotian dengan kedua tangan tadi, pipinya tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Lin Haotian lagi. Tiba-tiba, suasana di antara kedua belah pihak menjadi ambigu. Namun, datang dari masyarakat modern di kehidupan sebelumnya, dia sangat berpikiran terbuka tentang hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian, Taoling kembali tenang dan tidak mempedulikannya lagi. Ngomong-ngomong, di mana Zhou Jin si pria penuh kebencian itu? Apa kau sudah menyingkirkannya? Taoling melihat sekeliling dan tidak menemukan jasad Zhou Jin, jadi dia bertanya dengan marah. Dia kabur. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan penuh pengertian, apa yang terjadi padanya? Dia menipuku di sini dan diam-diam memasang jebakan dengan Di Yao agar aku tidak bisa kabur. Taoling menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku tidak menyangka dia pengkhianat. Tidak heran setiap kali Aula Diaken kita pergi mencari, orang mesum itu kabur. Setelah aku kembali, aku akan melapor ke Paman Wei dan menyelesaikan masalah dengannya. Lin Haotian menatap Taoling dengan tatapan yang sedikit aneh. Karena Taoling tidak memiliki sistem pemanggilan, dia jelas belum menyadari bahwa sistem loterenya sebenarnya telah dipindahkan dan diintegrasikan secara paksa oleh sistemnya sendiri. Lupakan saja, dia sedang tidak stabil secara emosional sekarang, jadi lebih baik tidak memberitahunya untuk saat ini. Lin Haotian ragu sejenak dan mengurungkan niat untuk memberitahunya. Ini adalah pertama kalinya baginya mendapatkan sistem lotre ini. Saat ini, dia seperti anak kecil yang mendapat mainan baru, merasa cukup baru. Dia berencana untuk mengutak-atiknya sebentar sebelum menghadapi Taoling. Ayo cepat mengungsi. Jika kita ditemukan oleh Guru Di Yao, kita tidak akan bisa melarikan diri. Taoling sepertinya memikirkan sesuatu dan mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Apakah gurunya sangat kuat? Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu tentang musuh potensial ini. Sangat kuat. Taoling mengangguk dengan berat dan berkata, orang itu adalah sesepuh tingkat istana dari Sekte Istana Kegelapan, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 dari domain suci. Tingkat ke-6 dari domain suci. Mendengar ini, pupil mata Lin Haotian sedikit menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jika dia bertemu dengan seorang ahli bela diri tingkat ini, aku khawatir semua kartu trufnya yang digabungkan akan dihancurkan menjadi abu oleh lawan. Lagi pula, aku pernah mendengar desas-desus bahwa sesepuh yang menjaga aula memiliki anak haram, Di Yao. Taoling tersenyum dan mulai bergosip. Namun, pembicara mungkin tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar mungkin menganggapnya serius. Kilatan kesadaran melintas di mata Lin Haotian.
Memikirkannya dengan cara ini, itu masuk akal. Bagaimanapun, seorang sesepuh penjaga aula tidak akan pernah melakukan sesuatu di balik layar untuk muridnya dan tidak mematuhi operasi penangkapan aula di Aken. Hanya hubungan anak haram yang dapat membuatnya selalu melindunginya di mana-mana, dan bahkan menutup mata terhadap perilaku Diao yang menculik wanita secara paksa untuk kultivasi ganda. Dalam hal ini, mari kita kembali ke aula di Aken terlebih dahulu. Lin Haotian mempertimbangkan keseriusan masalah ini dan segera menghentikan penundaan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual terulur, langsung memasukkan badan Diao ke dalam cincin penyimpanan. Misi hadiah sebesar 20.000 poin nilai dedikasi tidak dapat diambil oleh anggota aula di Aken yang sedang menjalankan misi ini. Seketika, mereka berdua berjalan beriringan dan dengan cepat menyapu ke arah pinggiran hutan pegunungan. Wus wus wus. Namun, ketika mereka tiba di pinggiran hutan, puluhan bayangan hitam tiba-tiba menyerbu dan menghalangi jalan mereka. Kelompok pria berpakaian hitam ini semuanya mengenakan pakaian sekte Istana Kegelapan. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan menatap Lin Haotian dan Tao Ling dengan mata yang tidak bersahabat. Pria parubaya yang memimpin berbadan pendek, dan fluktuasi auranya yang kuat membuat orang merasa tercekik. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas merupakan seorang tetua dari Sekte Istana Kegelapan. Melihat orang-orang dari Sekte Istana Kegelapan tiba-tiba menyerbu ke sini, wajah cantik Tao Ling sedikit berubah. Terutama ketika dia melihat tetua dari Sekte Istana, matanya tiba-tiba menjadi serius. Dia adalah guru Diao, Wu Wei. Tao Ling mengingatkan dengan lembut. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam, dan matanya menatap tetua pengawal istana, Wu Wei. Dilihat dari perawakan dan fitur wajahnya, dia memang memiliki beberapa kesamaan dengan Diao. Dan para murid sekte istana yang dibawa Wu Wei kali ini juga sangat kuat, hampir semuanya adalah orang kuat dari tingkat ketiga domain suci. Ditambah dengan kekuatannya yang tirani, barisan ini cukup menakutkan. Kalian, orang-orang dari aula di Aken, ditugaskan untuk menjaga ketertiban di aula hari ini. Mengapa kalian datang ke sini tanpa alasan? Wu Wei menatap Lin Haotian dan yang lainnya dengan tatapan tajam, dan bertanya dengan nada yang agak bermartabat. Jika kalian tidak menjelaskan dengan jelas, tidak seorang pun bisa pergi. Di luar hutan, di ruang terbuka, Lin Haotian dan Tao Ling berdiri berdampingan, tatapan mereka sedikit berwibawa. Menghadapi seorang tetua penjaga istana dan puluhan orang kuat Saint Domain level 3, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka memaksa masuk, mereka mungkin akan terbunuh di tempat. Satu-satunya cara adalah mengakali mereka. Mata Lin Haotian berkedip, dan dia dengan panik berbalik untuk mencari cara keluar. Saya bertanya lagi, apa niatmu datang ke sini? Melihat Lin Haotian dan dua orang lainnya terdiam, wajah Wu Wei sedikit menggelap. Dia tampak mesum dan menegur dengan momentum yang kuat, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, saya, sebagai tetua penjaga istana, berhak menghukummu di tempat. Mendengar ini, wajah cantik Tao Ling sedikit berubah, dan dia ragu-ragu apakah akan mengatakan yang sebenarnya. Namun, jika dia mengatakan bahwa Diao telah terbunuh, maka hari ini, dia dan Lin Haotian pasti tidak akan bisa melarikan diri dari pulau sekte Istana Kegelapan. Apa yang harus dilakukan? Tao Ling mulai merasa sedikit cemas, dan dia tidak dapat memikirkan alasan yang lebih baik sekaligus. Bagaimanapun, tidak mudah untuk menipu orang tua seperti Wu Wei. Kami di sini untuk melakukan tugas kami. Namun, pada saat ini, Lin Haotian tiba-tiba melangkah maju. Menghadapi Wu Wei dan yang lainnya dari Sekte Istana Kegelapan, dia berkata dengan tenang, aula di Aken didirikan bersama oleh 9 istana utama dan memiliki hak istimewa mutlak untuk pergi kemanapun untuk melakukan tugas resmi. Jadi, apa yang kami lakukan di sini mungkin tidak perlu dijelaskan kepada Anda. Mendengar ini, mata Wu Wei tenggelam dan wajahnya menjadi lebih suram. Tepat ketika dia akan meledak, Lin Haotian tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Namun, mengingat Anda adalah tetua pelindung Sekte Istana Kegelapan, Anda berasal dari generasi yang tinggi dan terhormat, saya dapat memberitahu Anda tentang di Aken ini. Begitu kata-kata ini keluar, mentalitas Wu Wei tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Dia melihat dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lin Haotian beberapa kali lagi. Dia mengagumi yang terakhir karena begitu tenang dan tenang di bawah intimidasi auranya.
Kami menerima informasi dari dalam kali ini. Konon, Di Yao, yang masuk dalam daftar buronan merah, bersembunyi di sini, jadi kami datang ke sini khusus untuk menyelidiki kebenarannya. Sayang sekali, pada titik ini, nada bicara Lin Haotian terhenti dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Sayang sekali, mendengar tentang Di Yao, wajah Wu Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dia langsung bertanya. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan mendesah, sayang sekali kita tidak sehebat dia dan orang itu kabur lagi. Mendengar ini, seringai samar muncul di sudut mulut Wu Yan. Ketika dia muncul tadi, dia sudah melihat fluktuasi napas Lin Haotian dan Tao Ling. Mereka hanyalah prajurit yang baru saja menerobos alam Lingying domain suci. Namun, kekuatan dan tingkat kultivasi Di Yao adalah tingkat kedua dari alam bintang domain suci. Tidak akan semudah itu untuk menangkapnya. Sepertinya Yaur telah belajar untuk bersabar kali ini dan tidak main-main seperti sebelumnya. Tatapan mata Wu Yan dingin, dan dia melirik Tao Ling yang cantik, dan tidak bisa menahan perasaan lega. Jelas, dia sangat yakin dengan kekuatan Di Yao. Menurut pendapatnya, dua diaken tingkat rendah dari alam bayi roh tanah suci tidak dapat melakukan apapun terhadap Di Yao, yang paling dibanggakan dari sekian banyak anak haramnya. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi orang dalam kali ini, tetapi itu sia-sia karena kelalaian kita. Lin Haotian menghela napas pelan, dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Seperti yang diharapkannya, Wu Yan mulai terpancing setelah mendengar ini. Yang terakhir tampak tenang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa yang memberitahumu informasi orang dalam? Lin Haotian menggelengkan kepalanya dengan wajah tenang dan berkata, maaf, ini adalah rahasia Aula Diaken, aku tidak bisa memberitahumu. Ditolak oleh seorang diaken kecil, Wu Yan jelas sedikit malu. Jika aku ingin tahu sekarang, apakah menurutmu rahasia itu lebih penting, atau pergi dengan aman? Wajahnya dingin, dan ada ancaman yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Ledakan. Seketika, Wu Wei melangkah maju, dan aura mengerikan dari tingkat ke-6 domain suci tiba-tiba meledak, seperti semburan gunung dan tsunami, menekan Lin Haotian dengan ganas. Lin Haotian tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan lututnya tiba-tiba tertekuk, hampir berlutut di tanah. Pada saat itu, Lin Haotian dengan panik mengedarkan kekuatan spiritualnya, menahan tekanan aura ini. Di bawah tekanan yang begitu berat, samar-samar, orang bisa mendengar tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit yang aneh. Seorang diaken magang kecil bisa memiliki keberanian seperti itu, yang merupakan bakat yang langka. Melihat Lin Haotian masih ulet, mata Wu Wei menjadi lebih dingin. Tapi, kamu berada di pihak yang salah. Saat dia berbicara, aura penindasan yang terpancar dari Wu Wei menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, aliran udara di sekitar Lin Haotian melonjak, dan jubahnya ditekan oleh gelombang udara yang ganas, membuat suara gemerisik. Hampir selesai. Melihat drama itu selesai, Lin Haotian mensibir dalam hatinya. Kemudian dia berpura-pura berbicara dengan tergesa-gesa, Zhou Jin, dialah yang memberitahu Di Yao di mana dia bersembunyi. Zhou Jin. Mendengar ini, wajah Tao Ling yang awalnya sedikit khawatir, tiba-tiba menjadi jelas. Dia akhirnya mengerti bahwa Lin Haotian berencana untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Sungguh langkah yang hebat. Mata Tao Ling berkedip, dan dia cukup terkesan dengan pendekatan Lin Haotian. Dia tidak hanya dapat melarikan diri tanpa cedera, tetapi dia juga dapat menggunakan kekuatan Wu Wei untuk menyingkirkan Zhou Jin, si pengkhianat. Itu benar-benar menakjubkan. Seperti yang diharapkan, ketika Wu Wei mendengar nama Zhou Jin, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Pengkhianat ini, kerutan di sudut mata Wu Wei mengerikan dan bengkok, dan dia mengutuk dalam hati dengan marah. Alasan mengapa dia percaya apa yang dikatakan Lin Haotian bukanlah karena dia memiliki IQ rendah. Itu karena Zhou Jin selalu menjadi mata-mata yang ditanam oleh Wu Wei di Aula Diakon. Jika ada gerakan di Aula Diakon, Di Yao akan segera diberitahu. Justru karena hubungan antara keduanya, Zhou Jin adalah satu-satunya orang yang mengetahui tempat persembunyian Di Yao yang sebenarnya. Penatua Wu, aku telah memberitahumu semua yang seharusnya kukatakan. Lin Haotian berkata dengan nada yang tidak rendah hati maupun sombong, bisakah kita pergi sekarang? Tatapan mata Wu Wei tampak suram, menatap Lin Haotian dan Tao Ling. Setelah memikirkannya, dia merasa tidak ada yang aneh,
jadi dia berkata dengan suara dingin, Diao adalah murid Sekte Istana Kegelapan kami. Jika dia melakukan kesalahan, Sekte kami akan membereskan kekacauan ini. Kembalilah dan laporkan kepada atasanmu. Jika kamu menerobos masuk dan menggeledah tanpa izin lagi di masa mendatang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Haotian dan Tao Ling mengangguk tanpa suara. Seketika, keduanya saling memandang, dan keduanya bergerak dengan pemahaman diam-diam, melewati Wu Wei dan yang lainnya, dan dengan cepat bergegas menuju aula bagian dalam. Ada banyak orang dan mata di sana, dan ada banyak diaken yang ditempatkan di sana. Bahkan jika Wu Wei benar-benar menemukan sesuatu nanti, tidak akan mudah untuk mengambil tindakan lagi. Wus! Namun, saat Lin Haotian dan yang lainnya berlari menjauh, seorang murid Sekte Istana Kegelapan tiba-tiba terbang di udara. Dia segera turun di depan Wu Yan dan berkata dengan gemetar, Penatua Wu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Belum lama ini, slip giok kelahiran kakak senior Diao tiba-tiba pecah. Apa? Mendengar ini, wajah Wu Feng berubah drastis, dan dia bertanya dengan tegas, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Murid tidak berani bicara omong kosong, itu benar-benar benar. Saat dia berkata, murid dari Sekte Kuil mengeluarkan selembar giok merah tua. Mata Wu Feng sedikit menyipit, tetapi dia melihat nama Diao terukir di selembar giok itu, dan retakan muncul, tanpa fluktuasi energi apapun. Sepotong giok itu berisi setetes esensi kehidupan dan darah Diao, yang berhubungan erat dengan tanda-tanda kehidupannya. Jika Diao meninggal, maka sepotong giok ini juga akan pecah. Dan sekarang, tanda-tanda pecahnya sepotong giok itu tidak diragukan lagi berarti Diao sudah meninggal. Melihat pemandangan ini, pupil mata Wu Feng tiba-tiba mengecil. Bagaimana mungkin sepotong giok kehidupan Yaur bisa pecah? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Ketika dia mengingat percakapan dengan Lin Haotian tadi, aura yang melonjak di badannya langsung berubah menjadi aura pembunuh yang mengerikan. Beraninya kutu kupret kecil ini berbohong padaku. Menyadari bahwa dirinya sedang diejek, wajah Wu Chang dipenuhi urat biru, dan warnanya sangat biru. Kejar, jangan biarkan mereka kabur. Kita harus tangkap mereka hidup-hidup. Aku sendiri yang akan menyiksa mereka sampai mati. Wu Chang mengepalkan tinjunya, dan matanya memancarkan amarah yang tak terkendali. Saat suara itu jatuh, terdengar suara bang dan sosok Wu Chang, seperti bola meriam, melesat ke kehampaan yang jauh. Wus wus wus. Seketika, puluhan murid Sekte Istana juga bergegas dan terbang ke arah tempat Lin Haotian dan yang lainnya pergi dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, Lin Haotian dan Tao Ling tahu bahwa tempat ini tidak cocok untuk waktu yang lama, dan mereka tidak menunda sama sekali di sepanjang jalan. Paman Wei, kita menuju ke aula dalam Sekte Istana Kegelapan. Diao telah dijatuhi hukuman mati. Cepat jemput kami. Demi keamanan, Tao Ling bahkan mengeluarkan catatan transmisi suara dan mengirim pesan kepada Wei Ping. Namun, tepat setelah jimat transmisi suara itu terbakar, terdengar suara angin kencang dari belakang. Orang-orang itu adalah anggota Sekte Istana Kegelapan yang dipimpin oleh Wu Wei. Mendengar suara itu, wajah mereka berdua sedikit berubah. Mereka menemukannya begitu cepat. Lin Haotian sedikit terkejut. Para murid dalam Sekte Istana biasanya memiliki kepingan giok kelahiran mereka sendiri. Begitu mereka meninggal, kepingan giok itu akan pecah. Tao Ling berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, seseorang seharusnya melaporkan kepada tetua Wu Wei bahwa kepingan giok kelahiran Diao pecah. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Aku tidak menyangka ada hal seperti itu di Sekte Istana. Sepertinya jika aku ingin membunuh seseorang di masa depan, aku tidak dapat melakukannya tanpa membuat suara apapun. Melihat bahwa sekelompok bayangan hitam yang mengejar dari belakang semakin dekat dan dekat, kecepatan terbang kedua orang itu tiba-tiba melonjak. Jika mereka tertangkap, situasi ini pasti akan berbahaya. Namun, kultivasi mereka berdua jauh di belakang Wu Wei dan yang lainnya di belakang mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jarak antara kedua belah pihak diperpendek lebih dari setengahnya. Duar. Pada saat ini, angin kencang dan gelombang melonjak, dan sosok Wu Yan melintas dan tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Lin Haotian dan yang lainnya. Kecepatan yang luar biasa. Melihat ini, hati Lin Haotian mencelos, dan sosok-sosok depan dia dan Tao Ling buru-buru berhenti.
Dengan penghalang ini, lebih dari selusin Master Sekte Istana Kegelapan di belakang mereka semua bergegas mendekat. Mereka membentuk pengepungan di udara, secara langsung memotong semua rute mundur Lin Haotian dan yang lainnya. Kutu kupret kecil, aku ingin melihat kemana kalian bisa melarikan diri di wilayah Sekte Istana Kegelapan kami. Mata Wu Yan terbuka lebar, menatap Lin Haotian dan Tao Ling dengan muram, dan berkata dengan dingin, jika kalian jatuh ke tanganku hari ini, aku pasti akan mencabut urat dan menguliti kalian, dan membuat kalian menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat suara itu jatuh, dia memancarkan fluktuasi aura yang sangat menakutkan, langsung mengunci Lin Haotian dan yang lainnya. Lin Haotian tetap diam, tetapi matanya berkilat liar. Dia mengukur kekuatannya sendiri dan semua kartu trufnya. Namun, ketika hasil perhitungan diperoleh, itu membuat hatinya sedikit tenggelam. Karena barisan musuh terlalu kuat. Siapa di antara kalian berdua yang membunuh Diao? Wu Yan bertanya dengan dingin dengan wajah muram. Itu aku. Lin Haotian hendak berbicara, tetapi Tao Ling di sebelahnya memimpin dan berkata dengan suara lembut dengan dadanya yang membusung. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut dengan tindakan Tao Ling menyelamatkan seorang pria. Jangan bersuara, aku, Tao Ling, melakukan sesuatu sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Tao Ling berbalik dan melotot ke arah Lin Haotian, dan menghentikannya. Menurutnya, Lin Haotian tidak memiliki latar belakang di 9 aula besar, dan tidak masalah jika sosok sekecil itu terbunuh. Namun, keluarga Tao mereka berbeda. Latar belakang keluarga mereka adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno terbaik di bidang 9 aula besar. Jika Wu Yan ingin melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri, dia mungkin harus berpikir 2 kali. Nama belakang Tao, seperti yang diharapkan. Ketika Wu Yan mendengar nama belakang Tao Ling, matanya sedikit tenggelam. Meskipun keluarga Wu mereka juga merupakan warisan garis keturunan asli dari 9 sekte istana besar, kekuatan keluarga itu jauh di belakang keluarga Tao. Tingkat itu seperti perbedaan antara hakim daerah tingkat 5 dan perdana menteri di pengadilan, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Oleh karena itu, pada saat ini, mengetahui identitas Tao Ling, aura pembunuh yang kuat yang awalnya ada di badan Wu Wei tiba-tiba mereda sedikit. Ada sedikit rasa takut di antara alisnya. Seketika, matanya menyapu sekeliling dengan samar. Tempat ini jarang penduduknya, dan murid-murid sekte istana yang dibawa kali ini semuanya adalah orang-orang kepercayaannya. Oleh karena itu, bahkan jika Tao Ling terbunuh sekarang, berita itu tidak akan bocor. Gadis kecil, kamu terlihat sangat anggun, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Wu Wei menatap Tao Ling dengan tatapan mesum, menyeringai, tetapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku hanya karena nama keluargamu adalah Tao? Jangan lupa, ini adalah wilayah sekte Istana Kegelapan. Setelah berbicara, Wu Wei mendengus dengan jijik. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat dari tingkat ke-6 domain suci meledak darinya. Gelombang kekuatan gelap yang mendebarkan berkumpul dengan cepat di telapak tangannya, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya bergetar hebat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi badai hitam besar lebih dari 10 kaki, menyapu ke arah Lin Haotian dan Tao Ling. Jelas, bahkan jika Tao Ling melangkah maju untuk mengambil tanggung jawab membunuh Diao, Wu Wei masih tidak berniat membiarkan mereka pergi. Menghadapi serangan seperti itu, hati Lin Haotian langsung dipenuhi dengan bahaya. Sementara dia dan Tao Ling mundur dengan cepat, lapisan perlindungan energi spiritual terus-menerus mengembun di depannya. Namun, dimanapun badai hitam itu lewat, lapisan pertahanan spiritual tidak memberikan efek sedikit pun. Hampir dalam waktu singkat, semuanya hancur. Bang bang bang. Untuk sementara waktu, ledakan hebat terus meledak di udara. Ayo bertarung. Mata Lin Haotian bersinar dengan kegilaan. Menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak berani bersembunyi lagi, dan pikirannya langsung tenggelam. Wus! Namun, pada saat ini, cahaya ungu menembus kehampaan dan langsung melesat ke badai hitam. Cahaya ungu itu tampak samar, tetapi pada saat bertabrakan, tiba-tiba meletus dengan gelombang energi yang sangat kuat, langsung membubarkan badai hitam yang bahkan Lin Haotian dan Tao Ling tidak berdaya melawannya. Bantuan yang tiba-tiba itu membuat Lin Haotian dan Tao Ling sama-sama tampak tercengang.
Mereka buru-buru melihat ke langit di belakang mereka, dan melihat sosok ramping berjubah ungu berdiri di udara. Rambutnya putih keperakan dan temperamennya anggun. Itu adalah Diaken berjubah ungu dari Aula Diaken, Wei Ping. Di udara, Wei Ping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, rambut putih keperakannya yang panjang berkibar tertiup angin. Dengan temperamennya yang anggun dan damai, dia tampak seperti orang yang datang dari dunia lain. Itu dia, hati Wu Wei mencelos saat melihat orang yang muncul adalah Wei Ping. Meskipun dia telah mencapai tingkat ke-6 alam suci, dia masih memiliki sedikit rasa takut di matanya saat menghadapi Wei Ping. Generasi muda murid Sekte Istana mungkin tidak tahu. Namun, generasi tua seniman bela diri pada masanya hampir semuanya tumbuh dengan mendengar berbagai macam legenda tentang Wei Ping. Jika dihitung berdasarkan usia tulang, Wei Ping, yang tampak berusia sekitar 30 tahun, mungkin beberapa tahun lebih tua dari Wu Wei, tetua Sekte Istana. Ayo pergi. Tatapan Wei Ping acuh tak acuh, dan dia menyapu ke arah Lin Haotian dan Tao Ling yang tidak jauh dari sana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang menjauh, sama sekali mengabaikan Wu Wei dan yang lainnya dari Sekte Istana Kegelapan. Melihat ini, Lin Haotian dan yang lainnya bergegas mengikutinya dan berhasil melarikan diri dari pengepungan banyak orang kuat dari Sekte Istana Kegelapan. Kutu kupret, wajah Wu Wei sangat pucat, dan dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Guru, siapa Diaken berjubah ungu itu? Sungguh sombong. Seorang murid muda Dianzong mengerutkan kening dengan keraguan di wajahnya dan berkata, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Wajah Wu Wei tidak yakin, dan dia berkata dengan suara rendah, jika dia ingin membawa orang pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah itu, Wu Wei berbalik dan pergi dengan marah. Mendengar ini, selusin murid Dianzong yang hadir tercengang. Benar-benar tidak dapat dipahami bahwa guru, sebagai penatua senior yang menjaga kuil, akan begitu takut pada Diaken berjubah ungu. Pada saat ini, Lin Haotian juga memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hatinya. Dia menatap sosok berambut putih di depannya dengan tatapan yang sedikit kental, dan cukup ingin tahu tentang kekuatan Wei Ping. Bagaimanapun, dia mampu membawanya dan Tao Ling menjauh dari mata begitu banyak Master Saint Domain sendirian. Keberanian seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang berkarakter hebat. Satu-satunya alasan adalah kekuatan Wei Ping, yang begitu kuat sehingga bahkan Wu Yan tidak berani menghentikannya. Apakah senior Wei sangat kuat? Lin Haotian menoleh dan menatap Tao Ling, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, sangat kuat. Tao Ling mengangguk. Saya telah mendengar kepala keluarga Tao mengatakan bahwa kekuatan Paman Wei saat ini tidak terduga. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, jika dia mau, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Diaken berjubah emas. Mendengar ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bingung. Karena senior Wei begitu kuat, bagaimana dia masih bisa menjadi Diaken berjubah ungu? Tao Ling tersenyum mendengar pertanyaan Lin Haotian. Setiap orang punya ceritanya sendiri. Sambil berbicara, dia juga menoleh dan menatap Lin Haotian, dan berkata dengan tidak jelas, misalnya, hal yang sama terjadi antara kamu dan aku. Mendengar ini, Lin Haotian terkejut, tetapi dia tidak menyela. Tao Ling melanjutkan, ketika dia masih muda, Paman Wei jatuh cinta pada seorang wanita. Wanita itu sangat menyukainya ketika dia mengenakan jubah ungu. Jadi sejak saat itu, Paman Wei selalu mempertahankan statusnya sebagai Diaken berjubah ungu. Meskipun kekuatannya telah jauh melampaui level ini, dia masih belum dipromosikan menjadi Diaken berjubah hitam, atau Diaken berjubah emas yang lebih tinggi. Hanya karena dia ingin terus mengenakan jubah ungu ini. Setelah mendengarkan cerita Tao Ling, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya senior Wei adalah pria yang temperamental. Demi cinta, ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan apapun tidak tergoyahkan. Siapa wanita yang dicintai senior Wei? Di bawah pengaruh Tao Ling, Lin Haotian jelas juga sedikit bergosip. Meninggial, Tao Ling merentangkan tangannya, memperhatikan ekspresi terkejut Lin Haotian, dan tersenyum, jangan khawatir, dia hanya orang biasa, yang meninggial karena sebab alamiah ketika rentang hidupnya habis. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba mengangguk. Jalan kultivasi seni bela diri adalah bertarung melawan langit seumur hidup.
Seiring dengan kekuatan dan tingkat kultivasi yang terus meningkat, belenggu yang awalnya memenjarakan rentang hidup badan akan terbuka lapis demi lapis, sehingga mendapatkan rentang hidup yang lebih panjang. Sedangkan bagi orang biasa, tanpa nutrisi dan penempaan energi spiritual, badan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih rapuh, dan sulit untuk lepas dari hukum langit dan bumi kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Di depan, Wei Ping terbang melawan angin dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar percakapan dua orang di belakangnya, dia tersenyum. Senyumnya tenang dan ringan. Seketika, sosoknya tiba-tiba berhenti. Di udara, Lin Haotian dan Tao Ling juga langsung berhenti. Wei Ping menatap Tao Ling dan bertanya dengan tenang, apakah kamu benar-benar membunuh Diao? Tao Ling tersenyum dan berkata, ya. Saat dia mengatakan itu, suaranya tiba-tiba berubah, yang di sebelahku. Wei Ping tersenyum tipis, dan matanya beralih ke Lin Haotian, seolah-olah dia sudah menduganya, dan tidak banyak reaksi di wajahnya. Gaya Wu Chang adalah membalas dendam atas setiap keluhan. Kamu membunuh anak haramnya kali ini, dan dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Wei Ping memperingatkan dengan penuh arti, aku bisa melindungimu untuk sementara waktu, tetapi aku tidak bisa melindungimu selamanya. Jika kamu tidak ingin terus-menerus diburu, tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Lin Haotian mengangguk tanpa suara. Jika aku tidak salah, badan Diao seharusnya dimasukkan ke dalam cincin penyimpananmu. Wei Ping tampaknya tahu segalanya dan tersenyum tipis, nilai dedikasi 20.000 poin, hadiah untuk misi ini tidak rendah. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Dia menatap Wei Ping dengan ekspresi aneh. Entah mengapa, aku merasa bahwa orang ini telah memasang semacam alat pemantau padaku. Dia bahkan tahu tentang penerimaan misi oleh Balai Penegakan Hukum. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak terlalu memikirkannya, dan tersenyum serta mengangguk, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Kemudian, Wei Ping membawa Lin Haotian dan yang lainnya ke area aula bagian dalam dan langsung menghilang. Kompetisi di aula masih berlangsung penuh. Suara-suara berisik memenuhi seluruh alun-alun. Meskipun ini adalah wilayah Sekte Kuil Kegelapan, tempat ini jauh lebih aman daripada hutan sebelumnya. Di tengah kerumunan yang padat, anggota aula diaken ditempatkan di setiap sudut untuk menjaga ketertiban. Di tempat umum, bahkan jika Wei Ping tidak ada di sini saat ini, Wu Wei tidak berani datang ke sini untuk membalas dendam secara terang-terangan. Jika tidak, dia tidak hanya akan menghadapi banyak guru diaken, tetapi juga akan didakwa dengan kejahatan mengganggu kuil. Bos, Xiao Bai, yang telah menunggu di sini, mencium baunya dan segera menemukan Lin Haotian yang kembali, dan segera bergegas berdiri. Saat dia diam, pikiran Lin Haotian mulai aktif. Segera, pikirannya bergerak sedikit dan memanggil panel sistem di benaknya. Tetapi di panel sistem, selain modul evolusi hewan peliharaan, ada modul lain untuk sistem lotere. Namun, itu ditandai dengan huruf kecil salin. Salin, bukankah itu milik? Lin Haotian tidak bisa tidak merasa sedikit bingung tentang ini. Tao Ling, apakah sistem loteremu masih ada? Sambil menebak dalam hatinya, Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tao Ling tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba Lin Haotian dan mulai memeriksa secara tidak sadar. Hening sejenak, masih di sini, ada apa? Tao Ling akhirnya bicara, menatap Lin Haotian dengan tatapan aneh. Setelah mendapat konfirmasi dari Tao Ling, Lin Haotian diam-diam menghela napas lega. Tampaknya pemindahan paksa ini bukanlah kepemilikan yang sebenarnya, tetapi mirip dengan menyalin data di komputer, hanya menyalin modul sistem pihak lain. Hal ini membuat Lin Haotian tidak lagi merasa bersalah. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah penjelajah waktu dengan pengalaman yang sama. Jika sistem Tao Ling diambil alih tanpa alasan, apapun alasannya, itu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, sekarang, dia tidak hanya memiliki fungsi sistem tambahan, tetapi sistem lotere Tao Ling masih ada, dan hasilnya sangat bagus. Lin Haotian, serahkan pekerjaan di sini padaku, kamu harus kembali dulu. Melihat tatapan linglung Lin Haotian, Tao Ling keliru mengira itu adalah pengejaran tadi, yang membuatnya sedikit gugup, dan nadanya sedikit lebih khawatir. Baiklah, Lin Haotian mengangguk, tidak sopan. Saat ini, dia telah menyelesaikan tugasnya, dan dia tidak tahu apakah ada batas waktu. Dia berencana untuk pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk mengambil hadiah sesegera mungkin. Selain itu,
Yang terpenting adalah modul lotre yang ditambahkan oleh sistem. Hal baru ini membuatnya bersemangat untuk kembali dan mengoperasikannya. Segera, Lin Haotian langsung pergi ke titik teleportasi yang tidak jauh, dan tidak tertarik untuk menonton kompetisi kuil apapun di sini. Sesaat kemudian, pulau di area tempat balai Diaken berada. Lin Haotian terbang keluar dari stasiun teleportasi di lembah dan terbang langsung ke balai penegakan hukum bersama Xiao Bai. Di dalam balai, dinding tugas merah dan putih masih menjadi yang paling menonjol. Di ruang batu, lelaki tua berambut abu-abu itu sibuk mencatat tugas baru di dinding tugas yang sesuai. Halo, senior, saya telah menyelesaikan tugas. Bagaimana cara saya melakukan prosedur serah terima? Lin Haotian berjalan di belakang lelaki tua berambut abu-abu itu dan bertanya dengan sopan. Oh, mendengar ini, lelaki tua berambut abu-abu itu menoleh dan menatap Lin Haotian, dan segera mengenali pemuda ini sebagai Diaken magang yang datang untuk menukar poin dedikasi kemarin. Aku ingat dia juga mengambil tugas di daftar merah yang dicari kemarin. Tampaknya dia adalah maniak seks dari Sekte Kuil Kegelapan. Tugas itu selesai begitu cepat. Lelaki tua berambut abu-abu itu berpikir dalam hatinya, menatap Lin Haotian dengan heran, merasa sangat luar biasa. Apakah kamu benar-benar menyelesaikannya? Apa buktinya? Nada suaranya jelas sedikit mencurigakan. Lagi pula, ada contoh orang yang berbohong tentang menyelesaikan tugas dan kemudian menerima hadiah. Terutama untuk Diaken pemula seperti Lin Haotian, yang paling sulit diatur. Selain itu, Di Yao memiliki kekuatan tingkat kedua dari domain suci, dan dia dilindungi oleh tetua Wu Wei dari Sekte Istana Kegelapan. Benar-benar fantasi untuk membunuhnya hanya dengan Diaken magang. Cek, Lin Haotian tidak membuang kata-kata pada keraguan lelaki tua itu. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan badan cincin penyimpanan. Karena Raja Belalang Sembah sebelumnya telah bertindak kasar, badan Di Yao terpotong menjadi 4 bagian. Oleh karena itu, saat ini, ketika dia melihat badan terpotong menjadi beberapa bagian, lelaki tua berambut abu-abu, yang memiliki banyak pengalaman, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil matanya. Pria ini adalah Di Yao. Lin Haotian berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya padaku, senior Wei Ping dapat bersaksi untukku. Setengah jam yang lalu, aku dikejar oleh tetua Wu Wei dari Sekte Istana Kegelapan, dan senior Wei Ping lah yang menyelamatkanku. Mendengar Wei Ping sebagai saksi, tatapan bertanya lelaki tua berambut abu-abu itu berangsur-angsur menghilang. Namun, untuk memastikan apakah misi itu benar, dia menyalakan catatan transmisi suara. Tuan Wei Ping, apakah kamu menyelamatkan seorang Diaken magang bernama Lin Haotian di Sekte Istana Kegelapan hari ini? Nada bicara lelaki tua berambut abu-abu itu sangat kagum. Setelah belasan napas, sebuah catatan transmisi suara terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Mendengar suara samar di dalamnya, ekspresi lelaki tua berambut abu-abu itu sedikit tergerak. Seketika, dia mengeluarkan kartu hadiah, menatap Lin Haotian dan tersenyum. Selamat, misinya selesai, silakan keluarkan kartu Diakenmu. Begitu saja, setelah operasi sederhana, kartu Diaken Lin Haotian yang awalnya dibersihkan, nilai dedikasinya langsung melonjak hingga 20.000 poin. Ditukar dengan batu Lingyang, setara dengan jumlah besar 2 juta. Pertama kali dia memiliki sejumlah besar uang, Lin Haotian tiba-tiba merasakan luapan emosi. Dibandingkan dengan organisasi pembunuh di luar, misi hadiah Aula Diaken tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak sumber daya. Tentu saja, risiko yang dialami secara alami sangat mengerikan. Jika Wei Ping tidak muncul tepat waktu sebelumnya, tidak sulit bagi Lin Haotian untuk membayangkan bahwa dia dan Tao Ling akan berada dalam situasi di mana mereka akan mati atau cacat. Kemudian, Lin Haotian hanya menyimpan setengah dari nilai dedikasi dan menguangkan 1 juta batu Lingyang sebagai cadangan. Anak muda, kamu telah bekerja di sini selama beberapa dekade, dan efisiensimu dapat dikatakan sebagai yang tercepat yang pernah kulihat. Pria tua berambut abu-abu itu kini sangat menghormati Lin Haotian. Ia menatap Lin Haotian sambil tersenyum dan memuji, aku masih punya banyak tugas sulit di tanganku. Kalau kamu tertarik, kamu bisa mengerjakannya kapan saja. Mendengar ini, Lin Haotian bertanya terus terang, apakah hadiahnya besar? Mendengar Lin Haotian bertanya tentang hadiahnya alih-alih tingkat kesulitan tugasnya, pria tua berambut abu-abu itu sedikit tercengang. Ia langsung tidak bisa menahan tawa dan mengangguk, berkata,
Tentu saja besar, pasti tidak kurang dari hadiahmu hari ini. Mata Lin Haotian berbinar, baiklah, aku akan datang lagi saat aku senggang. Setelah itu, Lin Haotian berbalik dan meninggalkan balai penegakan hukum. Setelah kembali ke kediamannya, Lin Haotian menutup jendela dan pintu, lalu duduk bersila di tempat tidur. Nyalakan mode sistem lotre. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mulai mencoba. Ding! Modul lotre telah dinyalakan untuk tuan rumah dan dapat digunakan kapan saja. Pada saat yang sama ketika perintah sistem berbunyi, sejumlah informasi yang tak terlihat tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Lin Haotian seolah-olah muncul begitu saja. Informasi itu adalah instruksi pengoperasian sistem lotre. Kemudian, sebuah meja putar bundar muncul di pikiran Lin Haotian. Meja itu berwarna-warni dan terbagi menjadi lebih dari selusin area. Senjata, makanan, bahan obat, seni bela diri, binatang spiritual. Di tengah cakram, ada penunjuk merah, yang jelas merupakan area yang ditunjuk setelah lotre dimulai. Dalam analisis terakhir, Lin Haotian tidak dapat mengendalikan penunjuk ini. Hadiah apapun yang diundi semuanya dikendalikan oleh sistem, seperti halnya menggambar kotak buta. Tidak ada batasan untuk hal-hal di dalamnya. Selama ada dunia yang diketahui Lin Haotian, termasuk kehidupan lampau, masa kini, pesawat novel, fiksi ilmiah, dan Marvel. Selama ada uang, barang apapun dapat diundi segera setelah cakram berputar. Namun, lotre juga dibagi menjadi beberapa level. Level yang berbeda memerlukan biaya yang sama sekali berbeda. Mengambil batu lingyang sebagai unit nilai, level dasar adalah 1000, level menengah adalah 10.000, level lanjutan adalah 100.000, dan level dewa adalah 1 juta. Saat informasi operasi dibaca, ekspresi di wajah Lin Haotian tiba-tiba menjadi luar biasa. Sistem lotre level dewa ini seperti kotak kargo dari semua dunia, mencakup semuanya. Sistem, saya ingin menggambar lotre. Segera, Lin Haotian menahan kegembiraannya dan mengeluarkan perintah. Ding, mode lotre sedang dipersiapkan. Silakan pilih jenis level. Lin Haotian menimbang inventaris cincin penyimpanan. 1 juta batu lingyang cukup untuk lotre tingkat dewa. Lin Haotian tidak peduli dengan hal-hal kecil. Karena dia memiliki cukup aset, dia tentu akan memilih yang besar. Karena itu, pada saat ini, Lin Haotian berkata tanpa ragu-ragu, tingkat dewa. Ding, mulai undian. Pengingat hangat, ada kemungkinan tertentu Anda tidak akan menang, harap bersiap. Saat Lin Haotian memberi perintah, suara sistem juga berbunyi. Dalam sekejap, 1 juta batu lingyang yang baru saja dicairkan Lin Haotian dari balai penegakan hukum menghilang dari cincin penyimpanannya. Ketika dia mendengar bahwa ada kemungkinan tertentu dia tidak akan memenangkan hadiah, pikirannya yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi tegang. Seketika, dia melihat penunjuk merah dari roulette melingkar itu tiba-tiba berputar. Kecepatannya berubah dari cepat menjadi lambat. Akhirnya, area yang ditunjuk ditetapkan pada kategori baju zirah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan peti harta karun emas dari baju zirah tingkat dewa. Apakah Anda ingin membukanya? Perintah sistem berbunyi, dan peti harta karun emas muncul di depan Lin Haotian. Buka. Lin Haotian menghela napas lega dan segera berkata dalam hati. Wow, peti harta karun itu terbuka, memperlihatkan baju tempur merah dan hitam yang unik. Ini, pupil mata Lin Haotian tiba-tiba mengecil. Dia tiba-tiba merasa bahwa baju tempur ini sangat familiar. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh peralatan tingkat dewa Unmanned Suit. Setelah memakainya, Anda dapat dengan bebas menyesuaikan ukuran badan Anda. Saat berikutnya, pikiran Lin Haotian seperti mendapat wahyu, dan aliran informasi mengalir ke dalam dirinya, membantunya menggunakan peralatan itu dengan lebih baik. Benar saja, mata Lin Haotian berbinar, dan ia memastikan bahwa peralatan ini adalah kostum Ant-Man dalam film Marvel di kehidupan sebelumnya. Lin Haotian cukup terkejut dengan ini. Saya tidak menyangka sistem lotre Taoling begitu ajaib. Bahkan hal-hal dari dunia film fiksi ilmiah di kehidupan sebelumnya dapat diundi. Fungsi lotre dunia semacam ini sungguh menakjubkan. Mari kita coba dulu. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Wuss! Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan kostum Ant-Man langsung dikenakan. Ukurannya tidak lebar atau ketat, seolah-olah dibuat khusus untuknya, dan sangat pas untuknya.
Seketika, Lin Haotian menekan tombol merah dengan ibu jarinya, dan tiba-tiba merasakan bahwa pemandangan di depannya terus membesar dengan efek visual yang aneh. Hampir dalam sekejap mata, Lin Haotian terkejut saat mendapati badannya telah menyusut hingga seukuran semut. Sekilas, kursi, meja, lemari, dan semua yang ada di ruangan itu semuanya berubah menjadi monster besar. Lin Haotian cukup terkejut saat merasakan dampak visual misterius ini untuk pertama kalinya. Di mana bosnya? Di atas tempat tidur, Xiao Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan heran, tetapi tidak ada jejak Lin Haotian. Xiao Bai jelas sedikit khawatir tentang hilangnya Lin Haotian yang tiba-tiba. Namun segera, dengan indera penciumannya yang peka, ia menyadari bahwa napas bos itu masih ada di dalam ruangan. Xiao Bai mengendus udara beberapa kali, dan segera mengalihkan pandangannya dan menatap tanah di sebelahnya. Saat ia melihat lebih dekat, sebenarnya ada manusia mungil yang berdiri di sana. Bukankah pakaian ini adalah pakaian aneh yang baru saja dikenakan bos itu? Bos, apakah itu Anda? Xiao Bai mendekat dengan ekspresi terkejut dan bertanya. Ya, Lin Haotian menyeringai dan menatap Xiao Bai yang besar di depannya. Butuh beberapa saat baginya untuk beradaptasi dengan dampak visual seperti itu. Bos, kenapa kamu menjadi makhluk kecil? Setelah mendapat konfirmasi dari Lin Haotian, Xiao Bai sangat terkejut, dan bahkan mengulurkan cakarnya, dengan rasa ingin tahu menusuk Lin Haotian dengan lembut. Namun, meskipun badannya menjadi lebih kecil, kekuatan Lin Haotian sama sekali tidak melemah. Dia mengangkat telapak tangannya, dan lengannya yang kurus, seperti belalang yang mencoba menghentikan mobil, tiba-tiba menahan cakar Xiao Bai. Bos, jika kamu seperti ini, kamu tidak perlu terbang sendiri saat pergi menunggangi Jingke dan Raja Belalang. Xiao Bai menarik kembali cakar keranya dan menyarankan dengan ekspresi yang sangat baru. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar. Jingke, keluarlah. Segera, pikirannya bergerak sedikit, memanggil hewan peliharaannya Jingke, melompat langsung ke punggung binatang itu, dan terbang. Satu orang dan satu binatang, kontras bentuk badan sudah tepat. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak bisa tidak memiliki ide yang berani. Di masa lalu, untuk menghindari ketahuan, dalam banyak kasus, itu adalah bentuk kendali jarak jauh, dan dia tidak pernah berpartisipasi dalam misi pembunuhan di tempat Jingke dan yang lainnya, jadi sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun, sekarang, dengan bantuan fungsi kostum Unman, tidak diragukan lagi mungkin untuk menunggangi Jingke di lapangan secara langsung untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pembunuhan. Saat pikirannya berubah, mata Lin Haotian berkilat karena terkejut, dan dia semakin merasa bahwa kostum Unman itu luar biasa. Sayangnya, harganya terlalu mahal. Lotre ini menghabiskan 1.000.000 batu lingyang. Lin Haotian mengerti bahwa tidak mengherankan jika Tao Ling memikirkan cara menghasilkan uang sepanjang hari. Aku ingin tahu apakah dia telah mencoba jenis lotre tingkat dewa. Jika demikian, hal seperti apa yang akan dia dapatkan? Ketika dia penasaran, Lin Haotian melepaskan kostum Unman dan badannya tiba-tiba kembali ke ukuran normal. Tidak ada batu lingyang tambahan di dalam cincin penyimpanan, dan Lin Haotian tidak berniat bermain-main dengan sistem lotre. Xiao Bai, tunggu aku di rumah, kata Lin Haotian, lalu berjalan keluar rumah. Xiao Bai sudah terbiasa dengan gaya bos dalam melakukan sesuatu. Dia mengangguk dan tertidur di tempat tidur. Setelah meninggalkan kediamannya, Lin Haotian langsung menuju ke area inti kelompok Menara Putih. Ada menara kuno di sana, yang khusus digunakan untuk merekrut diaken baru. Semua diaken magang dapat menjadi diaken jubah putih resmi setelah lulus penilaian di sana. Sebelumnya, ketika Wei Ping membawanya ke aula diaken, mereka telah berada di menara kuno itu. Oleh karena itu, saat ini, Lin Haotian tidak asing dengan rute tersebut, dan segera tiba di sini. Ada antrean panjang di luar gerbang menara. Sekilas, ada sekitar puluhan orang, baik pria maupun wanita, semuanya diaken magang. Jelas saja, kelompok diaken magang ini telah menerobos level pertama domain suci, alam bayi roh, dan siap datang ke sini untuk penilaian. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin banyak remunerasi yang akan Anda terima setiap bulan. Namun, banyak dari mereka telah mengikuti penilaian beberapa kali, dan itu tidak mulus. Lin Haotian berjalan ke bagian belakang tim dan berdiri diam. Tanpa perhatian khusus Wei Ping kali ini,
dia hanya bisa menunggu dengan lambat. Sambil menunggu, Lin Haotian secara kasar memahami level penilaian Diaken berjubah putih dari diskusi orang-orang di sebelahnya. Total ada 7 level. Untuk menjadi Diaken, yang terpenting adalah kekuatan tempur pribadi, jadi penilaian setiap level terutama didasarkan pada pertempuran. Jika Anda dapat melewati semua level, itu berarti Anda telah berhasil dipromosikan. Selain itu, penilaiannya tidak gratis dan terbuka. Setiap Diaken yang dilatih harus membayar 1000 poin dedikasi sebagai kendala. Jika tidak, orang-orang yang gagal dalam penilaian akan datang ke penilaian setiap hari tanpa merasa lelah, yang tidak diragukan lagi membuang-buang sumber daya dan energi. Pada saat ini, Diaken yang dilatih terakhir yang mengikuti penilaian telah keluar. Melihat ekspresinya yang frustrasi, itu jelas tidak berhasil. Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab memimpin penilaian melirik tim di depan pintu. Orang kuat di garis depan siap bertarung. Namun, Diaken berjubah putih tidak memanggilnya, tetapi bertanya dengan tenang, siapa Lin Haotian? Mendengar ini, semua orang tercengang dan segera melihat sekeliling. Lin Haotian juga sedikit terkejut ketika Diaken berjubah putih itu memanggil seseorang dengan namanya. Dia langsung berkata, saya. Diaken berjubah putih itu menatap Lin Haotian dan melambaikan tangan, ikutlah dengan saya dan persiapkan diri untuk ujian. Hah, melihat tempatnya dipotong dalam antrean, orang kuat itu jelas sedikit tidak senang dan bertanya, bukankah yang datang pertama dilayani pertama? Ya, dia yang terakhir dalam antrean, tetapi dia diuji sebelum kita semua. Sungguh sombong, siapa dia? Para Diaken peserta pelatihan lainnya juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Diaken berjubah putih itu menatap orang kuat itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Guru Wei Ping memanggil Lin Haotian untuk mengikuti ujian terlebih dahulu, apakah Anda keberatan? Guru Wei Ping. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang dan tiba-tiba terdiam. Adapun Diaken berjubah ungu legendaris ini, mereka kurang lebih telah mendengarnya selama hari-hari mereka di Aula Diaken. Belum lagi kekuatan dan kultivasinya, status dan identitas Diaken berjubah ungu saja sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan, sekelompok Diaken magang kecil. Senior Wei Ping tahu kalau aku datang untuk penilaian. Lin Haotian sedikit tertegun, dan merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Wei Ping tahu tentang kedatangannya di sini. Dalam hal ini, Lin Haotian bahkan lebih curiga bahwa keberadaannya tampaknya telah diawasi secara diam-diam. Tampaknya dia harus lebih berhati-hati dalam perilakunya di masa depan. Sambil berpikir dalam hatinya, Lin Haotian tidak sopan. Di bawah tatapan banyak mata aneh, dia mengikuti Diaken berjubah putih langsung ke menara. Di lorong yang panjang, langkah kaki keduanya terdengar jelas dan menyenangkan di telinga. Ketika mereka mencapai ujung lorong, sebuah altar raksasa terlihat. Secara samar, ada suasana kuno dan tidak jelas. Ini adalah titik masuk level. Ada batas waktu di dalam. Jika kamu gagal melewati level, kamu akan diteleportasi keluar. Diaken berjubah putih itu berkata dengan sederhana, masuklah. Lin Haotian mengangguk, menginjak tanah dengan jari kakinya, dan sosoknya tiba-tiba melompat, lalu berdiri dengan mantap di altar. Diaken berjubah putih itu tidak mengatakan omong kosong lagi, mengeluarkan slip giok rune, dan langsung mengaktifkannya. Bas! Seketika, cahaya rune bersinar di altar, langsung menutupi badan Lin Haotian. Setelah beberapa napas, cahaya itu menghilang, dan Lin Haotian juga menghilang. Senior Wei Ping sangat optimis dengan anak ini, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Diaken berjubah putih itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan ke ruang batu di belakang. Ada 7 Diaken berjubah putih di ruangan itu. Masing-masing dari mereka berhubungan dengan platform batu dengan warna yang berbeda, dan proyeksi layar cahaya muncul. Lingkungan di dalamnya tampaknya menjadi tempat setiap tingkat penilaian. Semua proses pertempuran para penilai di dalam akan disajikan di sini. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di layar cahaya di platform batu emas pertama. Orang itu tidak diragukan lagi adalah Lin Haotian. Semua emas. Lin Haotian melihat sekeliling, dan dimanapun dia bisa melihat, ada cahaya keemasan. Lingkungan tempat dia berada adalah aula yang sangat luas. Dinding, lantai, pilar, dan semuanya hampir semuanya terbuat dari logam. Datang ke sini untuk pertama kalinya, Lin Haotian tidak tahu musuh tingkat apa yang akan dia hadapi,
jadi dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu dengan waspada. Setelah beberapa saat hening, ruang di sekitarnya tiba-tiba beriak dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang tidak jelas. Kemudian, satu demi satu, boneka humanoid tiba-tiba muncul dari tanah seolah-olah mereka muncul begitu saja. Boneka-boneka ini mengenakan baju besi emas berbentuk rune, dan bentuknya hampir persis sama. Selain itu, di tangan setiap boneka baju besi emas, ada pedang panjang emas, yang bersinar dengan kilau logam yang tajam. Di antara mereka, ada boneka baju besi emas yang tinggi, dengan badan yang luar biasa kekar. Hal yang paling unik adalah bahwa rune pada baju besi emas itu berwarna merah seperti darah, dan seluruh badannya memancarkan aura yang kuat. Jelas, ini adalah raja paling kuat di jajaran boneka baju besi emas. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan saat kekuatan spiritual di badannya melonjak, lapisan perisai pelindung tiba-tiba menyipit, menutupi permukaan badannya. Bunuh! Raja boneka baju besi emas mengunci tatapan dinginnya pada Lin Haotian, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan mengeluarkan raungan rendah. Seketika, banyak boneka baju besi emas bergegas keluar berbondong-bondong, menginjak langkah kaki yang berat dan bergemuruh menuju Lin Haotian. Saat mereka menyerbu, rune di permukaan baju besi emas berkedip-kedip. Saat cahaya berkumpul, totem rune aneh terbentuk di kehampaan. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi energi yang tidak jelas menyebar dari totem rune dan langsung menyelimuti badan Lin Haotian. Hah! Jantung Lin Haotian sedikit bergetar, dan dia merasa bahwa fungsi badannya terhalang, seolah-olah medan energi tak terlihat memenjarakannya. Perasaan itu seperti terjebak dalam rawa, dan kecepatan gerakan melambat beberapa kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Lin Haotian terkejut, sekelompok boneka baju besi emas tiba-tiba bergegas dan menebas kepala Lin Haotian dengan momentum yang dahsyat. Melahap langit berbintang, pikiran Lin Haotian tenggelam, dan bayi roh di badannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan gelap yang kuat, langsung membentuk lubang hitam yang melahap, melarutkan medan energi di sekitarnya. Saat fungsi badannya pulih, tombak bambu listrik ungu melintas di tangan Lin Haotian, dan guntur yang dahsyat membentuk busur listrik, bersiul tanpa alasan. Bang! Tombak panjang itu menyapu, dan semua boneka baju besi emas yang mendekat terkena guntur yang mengerikan dan terbang mundur. Setelah memblokir gelombang serangan pertama, Lin Haotian tidak menghindar dengan sia-sia. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar, seperti harimau kekawanan domba, dan bertarung dengan sengit. Dalam pertempuran kelompok, tombak panjang tidak diragukan lagi adalah senjata terbaik. Tombak bambu listrik ungu terbuka dan tertutup di tangannya, dan beberapa boneka baju besi emas hancur berkeping-keping dalam kilatan petir. Tetapi yang aneh adalah bahwa anggota badan yang tersebar dari boneka baju besi emas ini benar-benar merangkak dengan kecepatan lambat dan mulai sembuh. Bisakah itu beregenerasi? Melihat pemandangan ini, pupil mata Lin Haotian tiba-tiba menyusut. Jika terus seperti ini, bukankah ini akan menjadi tidak ada habisnya? Namun, tak lama kemudian, pikiran Lin Haotian berubah dengan cepat dan dia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah perlindungan kesadaran spiritual, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa prajurit boneka baju besi emas ini tampaknya memiliki ketertarikan energi dengan raja boneka baju besi emas terkuat. Terutama ketika badan mereka hancur, energi ketertarikan menjadi semakin kuat. Tidak diragukan lagi bahwa raja boneka baju besi emas adalah inti energi, yang menyediakan semua prajurit boneka dengan energi untuk gerakan dan kemampuan penyembuhan dan generasi. Sambil berpikir, Lin Haotian tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Aura pembunuh yang dingin menyerang seperti ular berbisa. Saat ini, Lin Haotian bahkan tidak melihatnya, dan segera melakukan gerak kaki naga dan bergerak maju. Bang! Saat berikutnya ketika badannya bergerak, cahaya bilah emas yang tajam menebas dengan keras di sepanjang punggungnya. Bilah yang kuat itu jatuh ke udara dan terdengar ledakan yang menggetarkan jantung. Dan energi yang ditimbulkannya langsung mengguncang badan Lin Haotian dan terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh ke tanah. Memanfaatkan celah itu, Lin Haotian melihat ke belakang. Tetapi dia melihat bahwa penyerangnya adalah Raja Boneka Baju Besi Emas. Pedang itu menghantam udara, dan gerakan Raja Jimat berlapis emas tidak berhenti sama sekali. Tiba-tiba ia mengayunkan pedang panjangnya dan menebas pinggang Lin Haotian. Mata Lin Haotian menjadi gelap, dan ia segera mengayunkan tombak panjang itu dengan satu tangan, dan angin bersiul.
Dentang, saat kedua senjata itu bertabrakan, api memercik, dan terdengar suara logam beradu yang keras. Tombak bambu listrik ungu itu terpotong oleh bilahnya, dan dampak kekuatan yang dahsyat membuat seluruh badan tombak itu membengkok hingga ekstrim dalam sekejap. Untungnya, bahan tombak bambu listrik ungu itu sangat kuat, dan tidak patah. Dengungan. Seketika, kekuatan spiritual Lin Haotian dituangkan ke dalamnya, dan tiba-tiba ia tegak kembali dengan getaran yang kuat. Dengan kekuatan pantulan itu, badan Lin Haotian mundur dengan cepat. Namun, pada saat ini, para prajurit boneka jimat berlapis emas di sekitarnya bergegas mendekat pada waktu yang tepat, seolah-olah akan menenggelamkan Lin Haotian dalam serangan kelompok itu. Pembelahan bayangan iblis. Melihat ini, Lin Haotian tiba-tiba menggunakan teknik Demon Shadow Gathering the Sky. Swoosh, swoosh, swoosh. Tiba-tiba, klon keluar dari badan Lin Haotian dan bertarung melawan tentara boneka baju besi emas di sekitarnya. Tanpa halangan dari para antek, mata dingin Lin Haotian langsung tertuju pada Raja Boneka Baju Besi Emas. Bang! Dia memegang pistol dengan kedua tangan dan melesat lurus seperti anak panah. Kecepatannya secepat kilat, dia muncul di depan Raja Boneka Baju Besi Emas dalam sekejap, dan ujung pistol langsung menembus dada yang terakhir. Ada suara ding yang jelas. Baju besi logam keras itu tidak rusiak. Lin Haotian mendengus dingin dan badannya berputar di udara. Ci. Dalam sekejap, pistol panjang di tangan Lin Haotian juga berputar dengan kecepatan tinggi secara serempak, dan ujung pistol yang tajam seperti mesin spiral, dengan gila-gilaan menyapu dan memotong baju besi logam. Semburan suara tajam dan menusuk terdengar di angin kencang. Bang! Kemudian, disertai ledakan hebat. Sebuah lubang besar langsung pecah di badan besar prajurit boneka jimat berlapis emas, dan ia berhasil menembusnya. Setelah pukulan yang begitu hebat, Raja Boneka Jimat berlapis emas akhirnya jatuh ke belakang. Namun, badannya bergetar hebat, dan saat logam itu menggeliat, lubang besar itu perlahan sembuh. Apakah harus dihancurkan? Melihat Raja Boneka Jimat berlapis emas yang telah diperbaiki, Lin Haotian mengerutkan kening, dan tatapan serius muncul di matanya. Lulus level. Tepat saat Lin Haotian hendak menyerang dengan seluruh kekuatannya, suara rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Raja Boneka Jimat berlapis emas. Kemudian, kelompok prajurit boneka jimat berlapis emas yang bertarung sengit dengan klon bayangan iblis juga tiba-tiba menjadi tenang dan berhenti menyerang. Selama kita mengalahkan Raja Boneka Jimat berlapis emas, kita bisa melewati level. Melihat pemandangan ini, mata Lin Haotian berbinar, dan dia diam-diam menebak dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia terkejut saat mendapati sebuah pintu berbentuk pintu muncul di dinding logam di bagian dalam aula. Lorong remang-remang di dalam tampaknya merupakan pintu masuk ke lantai 2. Lin Haotian bergerak, segera menyingkirkan semua klon bayangan sihirnya, dan bergegas menuju lorong berbentuk pintu itu dengan kecepatan tinggi. Saat ini, di ruang batu di luar, kau lulus level begitu cepat. Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab untuk memimpin Lin Haotian ke ujian itu tercengang. Melihat proyeksi layar cahaya di platform batu emas lantai pertama, 7 diaken berjubah putih lainnya juga terkejut. Menurut proses penilaian sebelumnya, sebagian besar diaken yang masih dalam pelatihan akan menghabiskan waktu hampir setengah jam sebelum mereka dapat lulus level. Namun sekarang, Lin Haotian lulus level dengan lancar dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecepatan yang luar biasa ini benar-benar menghancurkan latihan yang biasa. Seketika, mata mereka beralih ke proyeksi layar cahaya lantai kedua. Namun, mereka melihat bahwa sosok Lin Haotian telah tiba di ruang dalam. Dibandingkan dengan kemegahan emas lantai pertama, area penilaian tingkat kedua lebih seperti area gurun tandus. Sepintas, tanahnya tertutup pasir tebal dan debu, dan sunyi. Udara dipenuhi rasa kering dan panas. Kelihatannya seperti dunia gurun kecil. Pikiran Lin Haotian sedikit tenggelam, dan kesadaran spiritualnya yang kuat terpancar. Setelah beberapa penjelajahan, dia terkejut menemukan bahwa ini bukan ilusi. Itu adalah pemandangan yang benar-benar nyata. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak terlalu terkejut, seperti kediamannya dan Tao Ling berada di ruang di dalam menara. Saat ini, area penilaian seperti gurun ini juga harus menjadi ruang dunia yang independen. Wush! Pada saat ini, pasir halus dan debu di sekitarnya bergerak tanpa angin.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, badai pasir tiba-tiba bertiup di area tengah. Mata Lin Haotian sedikit dingin, memegang tombak bambu listrik ungu di tangannya, dan ekspresinya sedikit lebih waspada. Saat dia menatapnya, dia melihat serangkaian raksasa berbentuk manusia tiba-tiba muncul di badai pasir. Orang-orang itu bukan manusia, melainkan raksasa gurun yang terbentuk dari pasir dan debu. Pasir dan kerikil di badan mereka mengalir, menampakkan aura yang aneh dan kuat. Hah! Begitu raksasa gurun itu muncul, salah satu dari mereka mengangkat telapak tangannya yang besar dan menamparkan kepala Lin Haotian. Tatapan mata Lin Haotian berubah dingin, dan dia mengayunkan tombak di tangannya secara diagonal, langsung memotong telapak tangan pasir lawan. Telapak tangan pasir itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi genangan pasir Mahtei. Namun, tak lama kemudian, pasir dan debu di lengan raksasa gurun yang patah itu dengan cepat merangkak, dan telapak tangan pasir baru tumbuh. Tidak diragukan lagi bahwa raksasa gurun ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan menyembuhkan. Selain itu, dibandingkan dengan boneka baju besi emas di level pertama, kecepatan perbaikannya lebih cepat dan tidak takut dengan serangan fisik apapun. Sebab, Lin Haotian terkejut saat mengetahui bahwa ujung tombak itu langsung mengeras di badan raksasa gurun itu dan sulit untuk ditarik keluar. Bang! Seketika, tombak di tangan Lin Haotian bergetar hebat, dan kekuatan guntur yang dahsyat meledak, meniupnya menjadi sepotong pasir dan debu. Melihat puluhan raksasa gurun mengelilinginya, Lin Haotian segera mundur dengan kasar, dan senjata di tangannya secara mengejutkan diganti dengan gukin. Lin Haotian kemudian duduk bersila di udara, menekan tangannya pada senar, dan tiba-tiba mulai bermain. Tiba-tiba, suara piano merdu mengalir keluar dari senar seperti air mengalir. Gelombang suara tak kasat mata juga meledak di kehampaan. Puff puff puff. Gelombang suara mengandung kekuatan kejut yang sangat kuat, dan semua raksasa gurun yang terkena meledak seketika. Namun, tornado badai pasir berputar, menyebarkan pasir dan debu di tanah, dan mulai mengembun menjadi raksasa gurun saat merangkak dengan cepat. Mata Lin Haotian dingin, mengunci badai pasir tidak jauh. Setelah pertempuran sebelumnya di level pertama, dia tahu bahwa dia hanya bisa melewati level dengan mengalahkan energi inti. Dalam adegan saat ini, badai pasir ini tidak diragukan lagi adalah sumber energi untuk memanggil raksasa gurun. Klang! Memikirkan hal ini, Lin Haotian memegang 9 senar secara horizontal dengan kedua tangan. Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalamnya, dan dia langsung melakukan gerakan terkuat dari Nine Mysterious Piano Score. Nine Mysterious Phoenix Wings. Dengan teriakan dingin, 9 senar di bawah jari Lin Haotian tiba-tiba bergetar hebat. Suara piano itu khusyuk, seperti tsunami yang bergulung, megah dan kuat. Saat kekuatan spiritual menyebar, bayangan burung phoenix yang terwujud mengembun dalam sekejap. Di atas kepala Lin Haotian, sayap burung phoenix mengepak, dan nada-nada musik yang padat berdengung di sekujur badannya, dan sebuah suara misterius keluar. Segera, dia melepaskan tangannya dari senar sitar. Yo! Suara tajam burung phoenix bergema, dan bayangan burung phoenix tiba-tiba berubah menjadi gelombang suara raksasa yang sangat kuat, melesat langsung ke arah badai pasir. Bang! Pada saat tabrakan keras itu, badai pasir benar-benar runtuh dan berubah menjadi langit yang penuh pasir. Segera setelah itu, di tengah aliran pasir, sebuah gerbang pasir tiba-tiba muncul di depan Lin Haotian. Melihat ini, Lin Haotian sama sekali tidak ragu, dan melangkah masuk dengan tenang. Di ruang batu di luar, melihat bahwa Lin Haotian melewati level dengan mudah lagi, 8 diaken berjubah putih semuanya kagum. Keterampilan sitar anak ini sangat hebat. Mungkinkah sekolah sebelumnya adalah sekolah Qinling? Mereka menatap dengan takjub, merasa cukup curiga. Jelas, dia tidak menyangka bahwa seorang pria tipe petarung akan begitu pandai memainkan sitar. Tingkat ketiga berikutnya adalah tingkat air. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghancurkannya. Diaken berjubah putih itu terkejut dan matanya beralih ke tirai cahaya dari platform batu rune ketiga. Dia melihat pemandangan di dalamnya, lautan yang luas. Air yang jernih bersinar dengan kilau biru muda. Berjalan ke lorong gerbang pasir, penglihatannya kembali cerah setelah kegelapan singkat. Namun, Lin Haotian belum beradaptasi dengan cahaya di sekitarnya, dan tiba-tiba merasa bahwa kakinya kosong dan seluruh orang itu langsung jatuh. Seketika,
Kekuatan spiritual Lin Haotian melonjak, dan dia tiba-tiba melayang di medan kekuatan hukum alam angin. Dia melihat ke bawah ke lautan yang menyebar hingga ke ujung, dan tidak bisa menahan sedikit keterkejutan. Roh air yang sangat kuat. Lin Haotian secara kebiasaan melepaskan kesadaran spiritualnya dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang ini dipenuhi dengan roh air yang sangat murni. Mata Lin Haotian sedikit terpaku, melihat permukaan air yang tenang, dan persepsinya yang tajam memperhatikan bahwa air ini tidak biasa. Dan seperti yang dia duga, permukaan air yang tenang mulai beriak. Adegan aneh itu membuat Lin Haotian tiba-tiba bersemangat. Dia tidak tahu musuh macam apa yang akan muncul selanjutnya. Ledakan. Namun, saat berikutnya, hampir tanpa tanda apapun, seekor naga air besar tiba-tiba melompat keluar dari air dan langsung menyerbu Lin Haotian di atas. Melihat ini, pupil mata Lin Haotian sedikit mengecil. Lin Haotian tidak bisa melakukan serangan apapun untuk menghadapi serangan tiba-tiba itu. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk mendukung perisai aura pelindung. Bang! Sebuah tabrakan hebat terdengar, dan Lin Haotian langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan yang kuat di tengah cipratan air. Seketika, badannya seperti menabrak penghalang energi yang tak terlihat. Setelah dipukul lagi, Lin Haotian merasakan darah di badannya melonjak hebat, dan dia hampir muntah darah. Untungnya, dia baru saja mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam perisai aura pelindung, dan pertahanannya kokoh dan tebal. Oleh karena itu, benturan ini tidak menyebabkannya terluka. Memanfaatkan celah itu untuk mengatur napas, Lin Haotian melihat lebih dekat dan akhirnya melihat bentuk naga air itu. Badannya tidak terbuat dari daging dan darah, tetapi terkondensasi dari sejumlah besar air, dan memancarkan roh air yang kuat. Raungan. Mata ganas naga air itu tiba-tiba terkunci pada Lin Haotian, dan dengan raungan, ia membuka mulutnya yang ganas dan menyerbu lagi. Mencari kematian. Mata Lin Haotian melonjak dengan dingin, secara langsung menarik bayi roh di lautan gua dantian, dan kekuatan gelap yang kuat terus melonjak keluar. Tiba-tiba, badan Lin Haotian dipenuhi dengan udara hitam, dan lubang hitam menelan yang besar dengan cepat mengembun di depannya. Naga air itu tampaknya memiliki spiritualitas. Ia merasakan bahaya lubang hitam menelan dan segera menghentikan badannya. Ia segera berbalik dalam kehampaan dan ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Haotian bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Ia mengendalikan lubang hitam menelan untuk meraung ke bawah. Swiss, seluruh naga air langsung ditelan oleh lubang hitam. Di dalam lubang hitam, kekuatan melahap yang kuat meletus, dan naga air itu langsung larut, berubah menjadi energi spiritual yang kaya, yang kemudian diserap oleh Lin Haotian. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua energi yang telah dikonsumsinya sebelumnya dipulihkan, dan fungsi badannya mencapai kondisi terbaik lagi. Apakah kamu belum melewati level? Melihat naga air itu hancur dan tidak ada jalan masuk ke level itu yang muncul, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Ledakan. Setelah belasan tarikan napas hening, naga air lainnya muncul dari gelombang pasang yang ganas di permukaan air di bawah. Lin Haotian mengikuti metode yang sama, mengendalikan lubang hitam yang melahap dan menghisapnya. Karena kamu tidak bisa berhenti bertarung, hisap semua air hingga bersih, dan lihat bagaimana kamu bisa memadatkan binatang air. Saat pikirannya berubah, jejak kekejaman melintas di mata Lin Haotian. Segera, lubang hitam yang melahap itu tiba-tiba mengembang, dan kekuatan melahap yang kuat meraung keluar. Air di bawah itu tiba-tiba ditelan oleh lubang hitam yang melahap itu seperti naga yang menghisap air. Ups! Beberapa diaken berjubah putih yang sedang mengawasi tirai cahaya dari panggung batu melihat pemandangan ini dan wajah mereka berubah drastis. Mereka telah mengawasi selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat gerakan gila seperti Lin Haotian. Cara menembus level begitu tajam sehingga mereka ingin menyedot semua air di ruang tersebut. Menurut tingkat kesulitan penilaian yang ditetapkan di masa lalu, 5 naga air perlu dikalahkan di area air ini sebelum mereka dapat melewati level tersebut. Tetapi sekarang, itu benar-benar di luar dugaan mereka. Cepat dan biarkan dia lewat. Melihat bahwa area air semakin dangkal dan dangkal, diaken berjubah putih parubaya yang memimpin buru-buru mendesak dengan keras dengan wajah cemberut. Ya, diaken muda yang bertanggung jawab atas level ketiga area air tersebut tersadar dan segera mengaktifkan Sleep Giok Rune. Segera,
dia melihat bahwa gerbang air yang kabur dengan cepat mengembun di atas area air di tirai cahaya. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah pintu masuk ke level keempat. Begitu melihat area air di bawah yang telah ditelan sebagian besarnya, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Tidak menyadari bahwa perilakunya barusan telah melanggar aturan, memaksa Diaken berjubah putih yang mengawasi untuk membiarkannya lewat. Segera, tanpa berpikir lebih jauh, Lin Haotian bergerak dan langsung menyerbu ke pintu masuk gerbang air. Tingkat keempat. Ketika Lin Haotian tiba di sini, penglihatannya merah. Suhu udara juga sangat panas, seolah-olah dia berada di dalam tungku, dengan udara panas yang melonjak bertiup di wajahnya. Yang paling mengejutkan Lin Haotian adalah ada gunung berapi jauh di daerah ini. Magma merah yang sangat panas menyembur dan mengalir kemana-mana. Namun, gunung berapi di depannya tidak besar, tingginya sekitar 10 kaki, dan tampaknya merupakan gunung berapi kecil yang dibuat oleh manusia. Area penilaian aula Diaken benar-benar aneh. Lin Haotian berseru diam-diam. Saya tidak tahu master mana yang menciptakan adegan penilaian ini. Lubang otak sangat baru. Ledakan. Lin Haotian berpikir, dan ruang di area ini tiba-tiba bergetar hebat. Batu-batu di gunung berapi juga berguling turun dalam getaran. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Haotian tiba-tiba menjadi serius. Dia tahu bahwa penilaian tingkat keempat akan segera dimulai. Saat gunung berapi itu berguncang, magma merah yang keluar semakin banyak. Suhu udara di sekitarnya melonjak dengan cepat, dan meskipun Lin Haotian memiliki perisai aura pelindung di badannya, dia masih merasa cukup panas. Melihat daratan magma di bawah, Lin Haotian mendesak kekuatan spiritualnya untuk melayang di kehampaan. Dia tidak dapat menjamin bahwa jika dia jatuh ke magma, perisai aura pelindung akan mampu menahan pembakaran yang hebat. Karena begitu perisai pelindung itu runtuh, akan sulit bagi badan Dagieng dan darah untuk menahan suhu magma yang sangat tinggi. Aku takut dalam sekejap, dia akan terbakar menjadi mahyat hangus. Bang bang bang. Pada saat ini, gunung berapi itu tiba-tiba berkontraksi dengan hebat, dan kemudian menyemburkan api besar seperti meriam. Saat dia mendarat, dia melihat bahwa api itu semua adalah monster api berbentuk manusia dengan magma yang mengalir di sekujur badan mereka. Sekilas, ada banyak sekali, lebih dari 100. Melihat monster magma yang begitu padat, hati Lin Haotian sedikit tenggelam. Dengan penilaian yang begitu ketat, tidak mengherankan jika sebagian besar Diaken magang gagal dalam penilaian. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat atau kartu truf untuk dipamerkan. Menghadapi barisan seperti itu, bagaimana mungkin para prajurit Saint Domain Spirit Infant Realm biasa bisa bertahan? Dapat dilihat bahwa pemilihan anggota oleh Aula Diaken sangat khusus tentang kekuatan tempur. Siapapun yang bisa menjadi Diaken, di bawah ranah yang sama, memiliki kekuatan tempur yang jauh melampaui 9 aula dan sekte utama. Raungan. Sambil berpikir, monster magma yang padat telah mengunci Lin Haotian dan bergegas mendekat dengan raungan. Lin Haotian berdiri di udara, melihat banyak monster magma yang bergegas mendekat, tanpa tanda-tanda mundur. Tetapi dia melihat bahwa dia mengangkat telapak tangannya, dan lubang hitam yang menelan tiba-tiba mengembun. Air dan api saling berlawanan, dan air yang baru saja aku serap tepat untuk digunakan. Lin Haotian mengangkat lengkungan di sudut mulutnya. Segera, dia mengepalkan 5 jarinya di telapak tangannya, dan air di lubang hitam yang menelan tiba-tiba mengalir keluar seperti banjir. Hualala, air yang deras mengalir deras dengan gemuruh, dan dalam sekejap mata, air itu benar-benar menenggelamkan sekelompok monster magma. Pada saat ini, Lin Haotian telah terbang ke puncak gunung berapi dengan lubang hitam yang menelan. Di bawah kendalinya, sejumlah besar air yang tersisa semuanya mengalir keluar dan mengalir ke kawah di bawahnya. Jepret. Saat berikutnya, suara pemadaman yang menyegarkan datang dari dasar gunung berapi, dan gas putih yang mengepul naik. Melihat pemandangan ini, para Diaken berjubah putih di ruang batu semuanya tercengang. Setelah beberapa lama, ekspresi terkejut mereka berangsur-angsur pulih. Anak ini, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk penilaian? Dia jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Diaken berjubah putih parubaya yang memimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Melihat area vulkanik yang berantakan yang diproyeksikan di layar cahaya, makna hijau besi di wajahnya menjadi semakin intens. Kirim dia keluar. Seolah-olah dia telah membuat keputusan,
Diaken berjubah putih parubaya itu berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Diaken muda di sebelahnya tertegun sejenak, lalu bertanya dengan bingung, bagaimana dengan penilaian berikutnya? Diaken berjubah putih lainnya juga terkejut. Mereka semua tahu bahwa identitas Diaken magang bernama Lin Haotian ini tampaknya tidak sederhana. Kali ini, Wei Ping secara pribadi menunjuknya untuk datang ke penilaian dan membiarkannya masuk terlebih dahulu. Jika dia mempersulit pihak lain dan secara paksa memblokir pos pemeriksaan penilaian berikutnya, bukankah itu akan menyinggung Wei Ping secara tidak langsung? Apa yang kamu pikirkan? Ekspresi Diaken berjubah putih setengah baya itu sedikit berubah, dan jelas bahwa dia cukup takut pada Wei Ping. Dia melotot ke semua orang dan berteriak, membiarkannya keluar tidak berarti membatalkan kualifikasinya untuk penilaian, tetapi langsung meluluskannya. Juga, cepat panggil Master Sen untuk datang dan memperbaiki gunung berapi di area penilaian tingkat keempat. Untuk penilaian hari ini, sudah dihentikan. Setelah mengeluarkan beberapa perintah, Diaken berjubah putih setengah baya itu berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Mendengar ini, beberapa Diaken berjubah putih yang hadir menghela napas lega, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi begitu. Pada saat ini, Lin Haotian, yang sedang berjalan ke area penilaian menuju lantai 5, tiba-tiba merasa lebih ringan sebelum penglihatannya menyesuaikan diri. Ketika penglihatannya menjadi jelas lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia berdiri di altar teleportasi asli. Hah, mata Lin Haotian sedikit tajam, dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati, berpikir bahwa ini adalah area penilaian untuk lantai 5. Turunlah, tidak perlu mengikuti penilaian. Diaken berjubah putih parubaya itu berjalan keluar dari ruang batu, menatap Lin Haotian dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu telah lulus. Mendengar ini, jejak keterkejutan melintas di mata Lin Haotian. Ketika saya mengantre di luar sebelumnya, saya mendengar bahwa ada 7 tingkat penilaian. Mengapa hanya ada 4 tingkat di sini? Lin Haotian tidak banyak bertanya tentang ini. Selama dia bisa lulus, itu hal yang baik. Tanpa ia sadari, karena perilakunya yang menembus level, penilaian hari ini macet, dan Diaken magang lainnya tidak dapat mengikuti penilaian lagi. Diaken setengah baya berjubah putih itu menatap Lin Haotian dengan tatapan tajam, dan hendak mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Segera, ia membalik telapak tangannya dengan ringan, mengeluarkan selembar giok rune, dan berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang menjadi Diaken perlu mencatat selembar giok kehidupan. Teteskan saja darah esensi kehidupanmu di atasnya. Lin Haotian mengangguk, dan menggaruk jari telunjuknya dengan kukunya. Setetes darah murni segera merembes keluar dan kemudian menetes di atas selembar giok. Kemudian, dengan desisan ringan, darah esensi kehidupan Lin Haotian langsung diserap oleh selembar giok. Rune di atasnya juga langsung memancarkan cahaya merah tua, samar-samar memancarkan bau darah samar. Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda-tanda vitalnya terkait erat dengan selembar giok. Pada saat ini, pola cahaya dari selembar giok itu terkondensasi, melambangkan bahwa badannya penuh dengan darah dan vitalitas. Namun, di masa mendatang, jika nyawanya terancam atau ia meninggal, batu giok yang melambangkan nyawanya sendiri ini niscaya akan langsung hancur. Lagi pula, ketika anggota Aula Diaken pergi menjalankan misi, tidak dapat dihindari bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Untuk selalu memantau keselamatan para Diaken, batu giok kelahiran ini adalah informasi terbaik. Setelah itu, Lin Haotian menjalani beberapa prosedur penerimaan sederhana dan resmi menjadi Diaken berjubah putih. Pada saat yang sama, lencana pelatihan di dadanya juga diganti dengan totem utama. Karena kamu telah lulus penilaian, kamu tidak perlu membayar 1000 poin pengabdian kali ini. Diaken berjubah putih parubaya itu melirik Lin Haotian, seolah-olah dia ingin berteman dengan yang terakhir sebagai bantuan. Menurutnya, Lin Haotian memiliki bakat yang luar biasa, dan dengan Wei Ping sebagai pendukungnya, prospek masa depannya pasti akan jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Mengambil kesempatan ini untuk berteman dengannya tidak akan merugikan. Terima kasih, senior. Lin Haotian menggenggam tangannya dan tentu saja tidak menolak. 1000 poin pengabdian setara dengan 100.000 batu lingyang. Sekarang dia kekurangan uang, jadi dia bisa menabung sebanyak mungkin. Segera, Lin Haotian mengikuti langkah Diaken berjubah putih parubaya itu dan berjalan keluar. Banyak Diaken pelatihan yang mengantre di luar segera menatapnya. Bersambung.